apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Pria asal desa Muara Penimbung Ogan Ilir tewas setelah 1 hari ditangkap polisi. Diduga korban tewas akibat kekerasan. Seorang pria Parubaya di Palembang nekat lompat dari atas jembatan Ampera. Beruntung nyawa korban selamat. Panen durian di Desa Batanghari, Kabupaten Ogan Komering Ulu, warga kebanjiran rejeki. Kita ke informasi pertama, seorang pria warga desa Muara Penimbung Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, tewas setelah 1 hari ditangkap polisi. Diduga korban mengalami kekerasan karena di tubuhnya ditemukan beberapa luka lebam dan memar hingga patah tulang. Keluarga korban yang tidak terima akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Tangis keluarga korban pecah saat jenazah Firul Lazi tiba di rumah duka Desa Muara Penimbung Ilir, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat pekan lalu. Pihak keluarga tidak menyangka korban yang sebelumnya sehat pulang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Korban dibawa oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota polisi dari Lampung Utara, Kabupaten Lampung. Kematian korban ini dinilai warga tidak wajar karena di tubuhnya penuh dengan luka lebam dan memar. Bahkan tangan dan kakinya mengalami patah tulang. Korban yang dituduh melakukan pencurian itu ditangkap saat sedang salat maghrib di masjid pada Kamis pekan lalu. Ada informasi ditangkap di masjid ya? Lagi sholat. Ya benar kan banyak macam kaki-kakinya patah. Nah, Terus ya muka. remuk. Padang hidungnya patah. Ya, banyak Seluruh tubuhnya banyak memar. Keluarga menyesalkan kejadian ini karena saat ditangkap polisi tidak memperlihatkan surat penangkapan. Sedangkan jenazah korban hanya diserahkan oleh petugas ambulans dari Provinsi Lampung dan bukan dari anggota polisi yang melakukan penangkapan. Inti itu tidak kate sama sekali hormat, Pak. Perbuat ini ngambur segala dari kamar ke sampai ke belakang, tanyalah sini keluarga. Saksinya banyak. Surat kematian tidak kate, apapun tidak kate. Surat sedikit pun keterangan kosong. Pihak keluarga yang tidak terima dengan kematian korban akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Meski belum diketahui anggota polisi mana yang telah menangkap korban, namun keluarga berencana akan melaporkan kasus ini ke Polda Lampung. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang pemulung di Palembang harus berurusan dengan polisi lantaran mencuri ponsel pintar di rumah warga. Modus tersangka berpura-pura memulung barang berkas untuk mencari target atau korbannya. Dua kali masuk penjara ternyata tidak membuat Agung Rahmana kapok. Pemuda asal Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang, kembali ditangkap polisi karena mencuri ponsel pintar di rumah warga. Tersangka yang berpura-pura menjadi pemulung ini menyusuri jalan untuk mencari target korbannya. Sesampainya di Jalan Mayor Salim Batubara, Lorong Jati, Kelurahan 20 Ilir, tersangka melihat salah satu rumah warga yang tampak kosong. Tersangka kemudian masuk dalam rumah dan mengambil 1 unit ponsel. Namun apes, pencurian tersangka ternyata diketahui pemilik rumah. Tersangka kemudian dikejar warga dan polisi yang saat itu sedang berpatroli, hingga berhasil ditangkap. Dari hasil penyidikan, tersangka ternyata merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama. Tersangka ini masuk ke rumah kosong dan mengambil handphone di rumah tersebut. Modus pelaku berpura-pura sebagai pemulung, jadi melihat rumah tersebut pagarnya dibuka dan juga dilihat sekeliling masih kosong, jadi dia masuk ke dalam rumah tersebut. Bu, tersangka ini sudah berapa kali melakukan pencurian? Tersangka ini residivis, sudah 2 kali melakukan pencurian dan sudah 2 kali juga masuk penjara. Berarti ini yang ketiga, Bu, Ini yang ketiga.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP Jungto pasal 53 KUHP tentang pidana pencurian. Tersangka bisa dipenjara paling lama 9 tahun. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria Parubaya nekat lompat dari atas jembatan Ampera. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan anggota Satpol Polrestabes Palembang saat sedang patroli. Pria Parubaya berinisial SG terpaksa dibawa ke rumah sakit lantaran tak sadarkan diri usai lompat dari atas jembatan Ampera Palembang. Nyawa korban diselamatkan Satpol Air Polrestabes Palembang saat mereka tengah berpatroli di Sungai Musi. Meski demikian, belum diketahui alasan korban nekat melompat dari atas jembatan. Korban dapat terselamatkan, alhamdulillah, di mana korban tersebut bernama Pak Sugianto, umur 65 tahun, pekerjaan buruh, beralamat di Pelaju, Palembang. Saat ini korban sudah kita evakuasi oleh Kanit Gakum dan Kanit Patroli Satpol Air Polrestabes Palembang ke rumah sakit pelabuhan. Dan untuk kondisi korban saat ini dalam keadaan sehat dan belum bisa kita ambil keterangan karena yang bersangkutan masih dalam trauma karena terjun dari Sungai Musi tadi. Menurut keluarga, korban tidak memiliki riwayat penyakit atau permasalahan dengan orang lain. Ngomong pasar, jadi jalan yang jalan, mas balasan lah itu. Bawa sepeda dia, bawa sepeda. Pernah ngeluh atau sakit apa ada masalah gitu bu? Tidak ada masalah. Meski kondisi SG berangsur membaik, namun pihak kepolisian belum dapat meminta keterangan dari korban. Korban akan diizinkan pulang setelah kondisi kejiwaannya benar-benar stabil. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya. Tim gabungan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Ogan Ilir menggelar apel siaga penanggulangan karhutla di halaman Mapolres Ogan Ilir. Satgas Karhutla yang disiagakan saat ini berjumlah lebih dari 700 personil. Guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir, Polres Ogan Ilir menggelar apel gelar pasukan di halaman Mapolres Ogan Ilir. Apel gabungan ini digelar bersama TNI Polri, BPBD Ogan Ilir, Manggala Agni, Barisan Pemadam Kebakaran, Satpol PP Kabupaten Ogan Ilir, dan masyarakat peduli api. Apel bersama ini untuk melihat kesiapan personel atau peralatan dalam menghadapi terjadinya karhutla di Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir merupakan wilayah yang dikenal rawan akan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Sebab hampir sebagian besar dari wilayah ini merupakan lahan gambut yang sulit dipadamkan saat terjadi kebakaran lahan. Personel Satgas Karhutla Ogan Ilir yang disiagakan kali ini berjumlah lebih dari 700 personel. Agenda rutin ini dilaksanakan bersama jajaran Polres, Forkopimda untuk lebih awal mempersiapkan diri. Ya, bukan kita mendoa Ogan Ilir agar darurat, tapi paling tidak kita sudah siap siaga apabila ada karhutla dapat cepat ditanggulangi agar kita tahu tugas yang mana, berbagi tugas agar solidaritas ini agar lebih kuat untuk menghadapi karhutla di Kabupaten Ogan Ilir. Selain memastikan Satgas Karhutla dan peralatan yang dimiliki sudah siap bertugas menghadapi terjadinya karhutla di Kabupaten Ogan Ilir, masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan saat memasuki musim kemarau. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.